atau mungkin diambilkan apa boleh mengambil MK di kajian sastra dan budaya gitu. Harusnya bisa loh ya. Cuman kan kaprodi itu harus ngobrol, harus ngobrol antara satu dengan yang lainnya gitu. Harusnya. Seiso ae gitu. Kudune. Oke, silabus. Ya, baik. Jadi ini bla 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 di atasnya itu kan ya kayak gini lah ya. Kemudian course description-nya lah. Course description-nya, this subject discusses the concept of language, culture, and media, focusing on urban societies in the context of Industrial Revolution 4.0, which is characterized by the massive use of digital tools and social media. Kalau dibilang Restu nggak ngerti banget sama ini, sebenarnya ya nggak juga. Kamu kan pengguna sosial media juga kan. Ya iso-iso ae saja nih. Cuma justru sing angel itu yang bahasa budaya masuk ke teaching itu. Lebih sulit itu. So the course leads students to understand more about the digital culture and how it influences the use of language in urban society. So you should know, sorry. And then students should use their knowledge about linguistic like sociolinguistic, linguistic anthropology, pragmatics, theoretical linguistic itu maksudnya ya kayak morfologi, phonology, semantik, itu kan semuanya dapat ya. To observe and analyze language phenomenon in digital era or communities. And then it is expected that you could analyze phenomenon of language in urban digital society. And you could write an article about language, culture, and discourse in urban societies in digital era. Jadi, background dari mata kuliah ini sebenarnya theoretical linguistic seperti morphology, phonology, semantic, syntax, and also discourse analysis and linguistic anthropology. Nah, mungkin yang linguistic anthropology aja yang minat teaching nggak dapat gitu ya. Terus evaluationnya apa? Nanti presentationnya itu mengenai eh, fenomena-fenomena pada dunia digital. Ya, mungkin ada yang di e-commerce, maksudnya kayak di Shopee, Shopee, Shopee apa Shopee? Shopee di TikTok Live, atau mungkin di Instagram. Ada misalnya saya itu kemarin itu menulis sama Bu Nunu Jepang itu tentang beberapa akun yang sebenarnya itu akun muslimah yang bercadar tapi jualan lingerie. Nah, itu kita menelitinya dengan menggunakan wacana tuh, wacana gender ya. Kayak gitu-gitu. Jadi terus misalnya fenomena penggunaan apa pembentukan kata yang sebenarnya itu sufiksnya, afiksasinya itu dari bahasa Jawa tapi dimasukkan ke kata-kata berbahasa Inggris seperti itu loh. Ya, itu fenomena-fenomena digital sosmed kan seperti itu. Oke. Ini beberapa buku yang bisa di ini. Awalnya yang pertama kali meneliti tentang language and the internet itu David Crystal. Dan beberapa kemudian ada yang ini ya, Understanding Digital Culture, ini Miller. Tapi beberapa buku ini sebenarnya sulit untuk didapat PDF-nya. Jadi saya dapat handbook-handbook aja. Lalu pertemuan kedua ini masih saya yang berbicara ya. From traditional urban to digital societies. Terus pertemuan ketiga itu juga masih saya sih, language of the internet. Nah, kalau nggak salah sampai pertemuan keempat, kalau nggak salah saya lupa.
ya. Language phenomenon in digital era. Baru setelah kita ngomongin tentang language phenomenon in digital era ini, ada Anda ini nanti kelompokan ya, kelompokan. Saya bisa individu bisa kelompokan kalau anaknya terlalu apa mahasiswanya banyak ya kelompokan aja. Observation on language phenomena misalnya yaitu tadi misalnya di caption Instagram atau mungkin di TikTok atau mungkin di mana yang Anda ada pernah yang mempresentasikan tentang TikTok Book itu loh. TikTok Book dan register yang dipakai. Seperti itu. Itu di fenomenon ya. Lalu nanti akan ada penjelasan tentang multilingualism and polyglots in social media. Baru next-nya itu adalah Anda presentasi tentang bagaimana sosial media itu atau para akun atau user dari sosial media itu menggunakan multilingual itu. Nah, di TikTok tuh banyak banget kan yang misalnya Mbak Kenny itu. Kalau ada yang pernah mengikuti Mbak Kenny itu eh, bahasa Jawa sama bahasa Inggris itu misalnya eh, suddenly itu bahasa Jawanya mak betunduk misalnya kayak gitu-gitu. Jadi lucu tapi itu sebenarnya kan pelajaran bahasa dan budaya. Jadi terus ada lagi fenomena-fenomena yang ini eh, para influencer pendidikan ya, seperti siapa? Dia termasuk si itu loh, yang child free itu siapa jenengnya lali aku. Kita Saf. Gita Saf itu kan suka ano apa code switch ya, suka code switch. Banyak sekali influencer yang kayak gitu. Kemudian, nah ini kalau misalnya yang pengajaran ini kalau kalian nggak ngedrop, kalau ngedrop juga nggak masalah. Jadi misalnya yang pengajaran itu berbicara tentang language and education in the digital age. Ini apa namanya? Kayaknya saya dulu yang ngasih kayak semacam kuliahnya gitu. Nah, next-nya itu Anda yang mencari bentuk-bentuk language and education in the digital age itu kan sekarang banyak sekali ini apa guru-guru yang membuat TikTok ataupun short atau reels yang mereka mengajarkan bahasa Inggris atau mengajarkan bahasa yang lain atau mengajar TOEFL atau mengajar yang lain. Nah, itu kita observasi dan kita analisis bahasa yang digunakan atau strategi yang digunakan dalam eh, membuat konten berbahasa itu. Nah, cuman di sini akan baik kalau misalnya eh, kita semua memahami digital culture-nya itu seperti apa gitu. Terus ada registers for business gitu ya in digital society. Nanti next pertemuannya itu Anda yang presentasi tentang banyaknya bisnis-bisnis itu ya, termasuk yang saya bilang tadi loh. Jadi ada komunitas muslimah ini, muslimah salaf, saya nggak tahu backgroundnya salafi atau apa, nanti saya salah sebut, mohon maaf. Tapi yang muslimah bernikop, bercadar gitu, tapi jualan baju-baju lingerie, ya gitu. Itu kan masuk bisnis ya. Nah, register-register apa yang digunakan itu dan yang menariknya misalnya register itu kebanyakan selalu menggunakan ayat-ayat Quran gitu untuk menjual bajunya dia gitu. Kan seperti itu ya, fenomena seperti itulah. Nah, itu yang terakhir. Nah, kemudian dan ini reportsnya ini selalu bisa berkelompok ya, bisa berkelompok. Karena ini beberapa akan apa segera KPRS, maka mungkin kita nggak bisa bagi kelompoknya sekarang ya, nanti kalau sudah tetap aja. Nah, kemudian di eh, bagian 12, 13, 14 ini yang akan ada ini, apa namanya, planning Anda untuk menulis apa nanti untuk artikel Anda tentang bahasa dan masyarakat
bahasa dan bahasa apa masyarakat Allah apa sih mata kuliah language in digital and urban community gitu loh. Oke, gitu intinya. Ya, justru malah saya itu mengasihani yang bahasa budaya yang ikut di itu teaching karena nggak ada background sama sekali terus moro-moro ngomong no teaching. Kalau yang teaching ikut ke ini masih masih agak nyambung karena kalian juga pengguna medsos kan, pengguna eh, digital gitu loh. Mungkin bisa masuk lah. Tapi yang bahasa budaya yang masuk ke teaching itu yang kalau nggak ada background ininya, background pengajarannya mungkin akan lebih sulit gitu. Oke, saya kira gitu aja. Nanti kasihan kalian yang belum makan malamnya. Jadi untuk sementara itu next akan kita atur lagi. eh thank you very much. Berarti Anda itu kosong Senin, Rabu, dan Kamis, Kamis. Mem. Kamis ya, Kamis, Senin, Mem. Rabu ya. Oke, kalau misalnya mungkin akan saya pindah aja ya, yang bahasa bahasa dan Lola itu yang teaching bahasa digital teaching hari apa? Selasa, Mem. Selasa, Mem. Oh Selasa, oke. Biar nggak numpuk di Jumat ini dua langsung in a row gitu. Nanti kita coba cari waktu Senin atau Rabu atau Kamis ya. Thank you very much. Iya, iya Ifat. Nanti akan saya silabus 2 mata kuliah, berarti dua-duanya. Oke. Ya, thank you very much for your attention and participation. Have a nice weekend, everyone. Thank Tapi you, ingat Mem. kalau yang seminar proposal, no weekend for you ya. Thank Tetap you, harus Mem. bekerja. Kalau Mem, mau cepet lo ya, kalau mau Iya, cepet. Mem. lain. Siap. Mau nyumbang UNER terus ya enggak apa-apa sih. Mem, misalkan ketemu hari Rabu, apakah bisa ya, Mem ya? Untuk konsultasi tadi, Mem. Apa? Hari Ketemu Rabu? hari Rabu, iya, Mem. Jam? Mem, selonggarnya Mem Laili saja. Rabu itu aku anak apa ya? Ya nanti WA lagi ya. Oh iya, Mem. Nah. Untuk apa? Konsultasi ini Sempro. Iya, yang proposal itu, Mem. Ya. Kabeh apa restu tok? Kalau ada yang mau ikut yang lainnya, enggak apa-apa. Enggak, karena kalau misalnya gini, janjian 1 orang dengan janjian 4 orang itu kan beda. Ya kan? Jadi kalau misalnya janjian 4 orang, berarti kan saya sediakan waktu. Oke, berarti jam sekian kalau jam sekian. Nah, kadang kalian itu janjian yang ngomong cuma 1 orang, yang datang 4 orang. Loh, kok pakai? Maksudnya kesiapan saya waktu kan untuk 1 orang. Tiba yang teko wong papat gitu loh. Jadi kalau memang mau bergerombol, mau berkelompok, 4 orang memang ya. Jadi saya siap. Oh, ya 4 orang berarti waktunya jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Jadi jangan cuma 1 orang yang ngomong, tapi kemudian yang lain mengekor. Dik, 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 gitu. Jadi kalau memang, mem saya sama ini. Oh oke, berarti saya siapkan untuk 3 atau 4 orang gitu. Ya, Ya, Mem. oke, thank you. Assalamualaikum. Salam, Mem. Terima Terima kasih, kasih, Miss. Mem. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem.